Hey everyone, I'm Billy, and welcome back to the Perantau Podcast. Coming on the show today, we have Victoria Winata. Born in Indonesia, Victoria has spent most of her life here in Australia, but that's not without a keen interest and appreciation of her mother tongue and culture. With a bachelor's degree in Indonesian Studies from the University of Melbourne, she's an active member of the Australia-Indonesia Youth Association of Victoria and elsewhere in bridging people-to-people ties in the Australian-Indonesian space. This episode also covers her most recent play, Mei 1998, which, as its namesake, explores the perspective of a survivor of the May 1998 riots in Indonesia. I should warn that we do talk about sensitive material and her family's personal trauma of the ordeal, so viewer discretion is advised. Well, with heavy stuff out of the way, please welcome Victoria Winata. Aku sekarang jauh lebih nyaman pakai bahasa Indonesia daripada dulu because it's like my Indonesian it's kayak gelombang sih. Karena kan waktu aku dari di Indonesia pun karena kan aku selalu ke sekolah internasional. Jadi lebih pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. So for a while aku rasa agak nggak nyaman sama bahasa Indonesia, tapi sekarang jauh lebih nyaman because I've started studying it again in university, so it's like a wave. So it's really interesting. Jadi sekarang it's like I can use kayak dua-duanya sih. Oh, okay, that's interesting. Yeah. Soalnya Indomu kan bukan not like as in not standardized Indonesian yang Indonesia Jakarta gitu kan. Tapi emang Indonesia it's pretty evident that your background di Semarang yang dimana lebih banyak Jawanya gitu. I know, memang menarik kan karena kan Jawaku masih kenceng kalau dengar medoe, terus aku masih pakai kayak campuran kata-kata Jawa juga kayak mbek gitu toh. So it's interesting because somehow aku bisa mempertahankan kejawaanku dalam bahasa Indonesiaku. Ya, padahal mamahku nggak semedok aku. Dia sih masih pakai kata-kata Jawa, misalnya mbek, sek, to gitu kayak aku. Tapi dia lebih sering bergaul sama orang Jakarta dari dulu. So my mom has a neutral accent. Dia juga sekolah di Singapura. So yeah, I have an interesting linguistic background pokoknya. But yeah, I mean, I think that's interesting soalnya ya itu kan, your mom's Indo nggak semedok kamu gitu. Dan dimana kamu setengah hidup udah di Indo, pindah-pindah Semarang, Bali, terus itu kemudian the later half of your life banyaknya di Melbourne gitu kan. Jadi kok bisa sih semedok itu dan how is it sustained gitu? Look, Billy, nobody knows. Kayak mamahku pun nggak tahu, mamahku juga bingung. Setiap kali kita di rumah, kayak beberapa kali mamahku sampai tanya, kamu kok masih medok ya? Kok kamu masih pakai kayak sek ya? Terus I said, yeah, because it's like kamu juga, bukan kamu, I wouldn't call her kamu, she would slap me. No, I said kayak mamah kan pakai sek juga. Jadi itu kayak saya mempertahankan itu. Jadi ini teoriku sendiri, aku nggak tahu kalau ini benar atau tidak. Tapi mungkin karena aku memang mempunyai keinginan untuk mempertahankan identitasku bukan hanya sebagai orang Indonesia, tapi juga sebagai orang Semarang dan orang Jawa. Jadi mungkin di bawah sadar aku mempunyai kekuatan untuk mempertahankan jadi diriku melalui bahasa. Oh, okay, that's interesting. I mean, we'll definitely touch on that a bit later. Tapi ya, ini kita belum mulai aja, we already went off a tangent, so that's interesting. But yeah, maybe for starters, well, thank you for taking the time to sit down and have a chat. Thank you. But before we start, and this is what I do with generally the people that I meet, but how would you describe yourself? How would I describe myself as a person? Ya, sebagai manusia ini terutama aku ini orang Indonesia, orang keturunan Tionghoa, orang Jawa. Pokoknya ini memang sulit sekali sih kalau kita semua ingin mendefinisikan diri. Karena aku bisa bilang namaku Victoria Winata, aku orang itu. Aku ini mahasiswi Universitas Melbourne, aku ini perempuan. Jadi cara aku mendeskripsikan diri memang sulit sekali. Jadi semua hal itu memang benar, tapi ya itu faktanya aja. That's like the factual thing. Tapi how do I define myself? I guess that's how I would define myself kalau kita mau perkenalan atau kalau mau memperkenalkan diri. Tapi sekarang aku makin rasa bahwa aku ingin memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, begitu. Okay. Dan mungkin pertamanya pengen mulai ngomongin tentang bahwa
akhir tahun lalu, Desember kan ya. You had your newest project Mei 1998, Desember kemarin kan ya. And in a nutshell, the play talks about the 1998 May riots betul. di Indonesia, where you play the role of a rape survivor. Iya. And rather than being a historical chronicle, May 1998 humanizes victims, survivors, and those who lived through the events. I took it from your Ya, tekun summary. banget sampai dibaca ya. Terima kasih. Terus dan juga ya, you're also no stranger to the world of theater and the performing arts. Pas 2022, you were awarded the La Mama Award for an emerging theater maker. Jadi, ya terutama dengan playwriting ini, could you talk more about the play's personal significance to you and how theater is important to your journey as a storyteller? Oke, mungkin aku bicara soal yang dari 2022 ya. Karena itu drama pertamaku, itu berjudul Dear Son Lovejoy. Basically Dear Son Lovejoy itu berdasarkan surat-surat antara Joy Hester, dia seorang kayak perupa seniman Australia dari 20th century. Dia itu pelopor modernisme di dunia seni Australia. And ini play itu basically berdasarkan surat-suratnya Joy Hester kepada teman-temannya, terutama Sandiri. Dia ini kayak mentornya Joy, sahabatnya juga. Tapi aku bukan hanya memberi semacam kisah Australia, aku juga mencampur-nyampur, membaurnya dengan unsur-unsur seni Indonesia untuk menyajikan kisah itu. Jadi aku kayak melibatkan elemen dari wayang kulit, wayang orang, dan tarian tradisional Indonesia juga. Dan untuk personal significance bagi saya pribadi, mengapa aku ingin membaur elemen Australia sama elemen Indonesia, yaitu karena aku memang migran di Australia yang hidup di sini untuk 6 tahun, jadi begitu lama. Jadi I guess play ini mungkin adalah semacam cara untuk saya untuk memberi makna kepada budaya Indonesia, budaya tradisional Indonesia, tapi juga untuk memberi makna kepada tanah Australia yang that I call home now. It's basically like to give a meaning to both. Because karena kan kalau budaya tradisional Indonesia, bukan hanya aku, sebetulnya ada banyak orang Indonesia dari generasi kita kan yang nggak terlalu tahu tentang wayang itu apa, cerita Ramayana itu apa. Jadi it was a way for me to find meaning. And in our team we also kayak, aku kalau setiap kali aku bikin proyek theater, aku selalu suka kerjasama dengan orang Indo sama orang Australia, because I really like kayak the pertukaran budaya that comes out of it. I think kalau dengan pertukaran budaya kita benar-benar membuat sesuatu yang sangat kaya begitu, yang sangat berharga. So in my team it was like a combination of kayak orang Australia sama orang Indonesia. And I really like that because everyone got along. Meskipun kita dari budaya yang beda, kita bisa saling bertukar ilmu atau bisa saling belajar juga. So that's what I like. Dan juga demikian untuk Mei 1998 dari tahun lalu. Because in Mei 1998 aku sebelumnya satu-satunya orang Indonesia di dalam tim kreatif aku. Ya tentu saja aku bicara banyak sama diaspora Indonesia di sini yang mungkin mempunyai pengalaman langsung dengan Mei 98, seperti Bu Dewi Anggraini. But it was a really interesting experience just working in a team with fully Australians, karena juga ada kesukarannya, tapi juga ada things that were cukup berharga, kayak pengalamannya gimana, what did I learn from that experience, because it meant kan aku mengajar semakin banyak orang tentang, bukan hanya tentang masyarakat Indonesia, tapi sejarah kita yang begitu kelam dan yang begitu tersembunyi bahkan di antara orang Indonesia sendiri. So it was a rewarding experience, especially getting the audience reactions. And mungkin ini agak melenceng ya dari pertanyaan Billy dari awal, tapi but for the significance of Mei 98, it's basically kayak aku mau mengutarakan cerita itu because it's become like significant to my identity as kayak keturunan Tionghoa, because I realize how kental trauma antar generasi is amongst people in our generation, meskipun itu di bawah sadar. So it was to bring awareness to bukan hanya orang Australia, tapi juga orang Indonesia, which is why the play was bilingual gitu. Yeah, and I think it's interesting soalnya ya pada saat Mei 1998, ya kita berdua
nggak ada gitu. Nggak ada, ya. Bukan hanya kita nggak di sana, tapi kita aja belum di muka bumi. Ya. So, what really prompted you to make that? Gitu, maksudnya does it have anything to do with your own family history that's of personal significance di sisi situ? Ya, kalau personal significance tentu aja. Jadi untungnya keluargaku kayak my direct family, kayak misalnya mama, oma, sama opa, mereka tidak terdampak langsung oleh Mei 98. Waktu itu mamaku sama opa omaku mereka semua di Semarang. Jadi mereka nggak disentuh oleh kerusuhan ya. Suasananya tegang di Semarang tapi nggak sebahaya kayak misalnya kalau di Jakarta, di Solo, wah itu parah banget. Tapi aku masih punya anggota dari keluarga besar yang misalnya kayak anak-anak om-omku yang pernah diperkosa, yang kemudian melarikan diri ke Amerika. Tapi terutama it's not just because of them, but because kayak mamaku, meskipun dia tidak terdampak langsung oleh Mei 98, atau misalnya kalau aku waktu almarhum omaku masih hidup, aku masih bisa lihat dampaknya pada kehidupan mereka masing-masing. Because even though they weren't like raped, syukurlah, they still feel like kayak setiap kali misalnya kalau mereka bergaul dengan orang Indonesia lain misalnya, mereka masih ada kayak ketakutan itu masih kental di antara komunitas Tionghoa. Dan ini bukan hanya karena Mei 98, karena kan sebelum Mei 98 sebelumnya ada banyak peristiwa lain yang ditimbulkan oleh rasisme terhadap keturunan Tionghoa dan sebaliknya juga. Karena but basically I could see like efeknya pada keluargaku sendiri and how itu kemudian diwariskan kepadaku. And I could see it amongst everyone as well. And sebagai orang Indonesia, bukan hanya sebagai keturunan Tionghoa ya, tapi juga sebagai orang Indonesia, I feel kayak bertanggung jawab untuk mengingat dan memperingati peristiwa ini untuk generasi saya, tapi juga untuk generasi yang lebih sepuh, yang lebih tua, yang mungkin pernah mengalaminya secara langsung. Now speaking of itu kan Mei 1998 yang dijadikan a play by you, of course. Nah, kamu juga sebuah penggemar the world of poetry and literature, Yes. terutama dengan baik internasional di Australia, tapi maupun juga terutama dengan poetry and literature in Indonesia. Gitu. Betul. And with it culminating in how you spearheaded yang Ikatan Australia Nusantara, dan khususnya juga Indonesia Literary Symposium di bawah naungannya PPA Victoria tahun lalu. Jadi pengen nanya, why was this project so important for you? Yang Indonesia Literary Symposium. That project was so important to me because bukan hanya karena aku memang penggemar besar sastra Indonesia, tapi because kayak sastra Indonesia itu membantu saya untuk mencintai Indonesia. Because selama aku tinggal di Indonesia kan aku dibesarkan dengan trauma mamahku sendiri, trauma keluargaku sendiri karena keluargaku sayangnya mengalami banyak rasisme di Indonesia. And because of that, aku mungkin mempunyai sikap negatif ya terhadap Indonesia. I had kayak pengalaman negatif di Indonesia juga, keluargaku mempunyai pengalaman negatif. Jadi aku menganggap Indonesia itu sebuah negeri yang hanya penuh kayak hal-hal yang buruk gitu. Tapi waktu aku semakin kayak gede di sini, aku kepingin kayak bukan hanya belajar bahasa Indonesia lagi, tapi juga betul-betul mempelajari sejarah Indonesia dan budaya Indonesia, supaya aku nggak hanya melihat Indonesia dari sudut pandang keluargaku, tapi melihat Indonesia betul-betul tanpa bias dan dari sudut pandangku sendiri. Dan salah satu hal yang banyak membantuku untuk membuat opiniku sendiri tentang Indonesia itu adalah sastra. Dan waktu aku membaca sastra Indonesia, misalnya pertama dari Intan Paramadita, Seno Gumira Aji Dharma, Laksi Pamuntjak, dan lain sebagainya, aku melihat, wah ternyata bahasa Indonesia tuh indah sekali. Dan karena sastra Indonesia terkait banget sama jurnalisme, sama dunia aktivis di Indonesia, aku melihat semakin banyak orang yang sebetulnya di Indonesia ada banyak pejuang, bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi pejuang demokrasi dari 98 yang sebelumnya keren banget. Yang memperjuangkan bukan hanya hak Indonesia, tapi hak manusia,
begitu. And that's something like that I admire, something yang aku sendiri kagumi. And I was like, well, people deserve to know about this because a lot of Indonesians themselves are not quite aware of kekayaan sastra kita sendiri. Jadi aku kepengennya memperkenalkan sastra kepada orang Indonesia dan kepada orang Australia. And because we involve kayak melibatkan Jembatan Poetry Society, kan itu perhimpunan sastra Indonesia di sini yang terus yang beranggotakan orang Indonesia diaspora, orang Indonesia di sini yang lebih sepuh ya. So I wanted to create a collaboration antar generasi tua dan generasi muda juga. So that was another reason. Aku jadi pengen ngomongin tentang aktivismemu di the Indonesian space juga di Melbourne gitu, terutama di Victoria. Soalnya ya tahun lalu kan di PP Victoria. Sebelum dan sekarang juga masih di Australia Indonesia Youth Association of Victoria. Kamu juga major in Indonesian Studies di University of Melbourne. Dan kamu juga sebagai kontributor The Indonesian Language OSIP Magazine juga kan di Melbourne. Dan kamu tadi juga sempat bilang sebelum kita rekaman bahwa kamu kan dulu lahir dan dibesarkan di Indonesia, awalnya di Semarang. Tadi 8 tahun ya Semarang ya? 8 tahun di Semarang, terus 5 tahun di Bali. Terus itu pada umur 14 kamu pindah ke sini, ke Melbourne. Gitu ya. Jadi aku pengen nanya, why do you feel the need to be this active in the Indonesian space, and what does it mean for your own personal identity? Okay, you touched on it a bit just now. Tapi if you can talk about it more. Ya kan seperti aku bilang sebelum kita rekaman Billy, aku nggak bisa lari dari Indonesia. Sebelumnya kita semua nggak bisa lari dari negeri kita masing-masing. Because kayak like I said before, keluargaku kan punya pengalaman buruk di Indonesia. Jadi aku nganggap Indonesia, oh itu semuanya jelek, semuanya buruk, orangnya buruk. Tapi the more I talk to other people, seperti aku bilang dari awal kan aku kepengen memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia. Karena semakin tahun aku semakin sadar bahwa jati diriku sangat berkaitan dengan Indonesia. Because whenever I explain like my family dynamic, aku harus bicara tentang pengalaman kita di Semarang dan di Bali. And then tentang bahwa kita kan beragama Buddhis tapi masih percaya pada kayak spirits in Indonesia. And that's all Indonesia is infused everywhere in my life and in our lives. Bahkan trauma antar generasi itu tentang Mei 98 dan peristiwa sebelumnya, it's all connected to my identity, which is why kayak if we try, semakin kita mencoba melarikan diri dari Indonesia, semakin kita malah terikat oleh Indonesia. Because the more we try to run from it, the more we're tied down. Itu kayak hampir kayak, but we don't have to see it kayak kita ini terbelenggu sama Indonesia. We can see it as something yang cukup kaya dan cukup indah. Because as Indonesians, we have a country yang sangat kaya, sangat beraneka ragam, sangat berbudaya, and that's something that's really beautiful. And I feel like kita semua, I've just chosen to be sangat aktif dalam dalam space ini because I feel like ya aku harus menerima aja bahwa aku ini orang Indonesia dan bahwa kehidupanku sangat berkaitan dengan Indonesia. Lagi itu pas aku ngobrol sama Bu Yasinta, dia juga sempat ngomong bahwa dari pengalaman dia both academically and just on a day to day, bisa orang Indonesia yang keluar dari Indonesia malah lebih Indonesia daripada orang Indonesia yang di Indonesia. Would you agree? Yeah, setuju banget because like I said, it's like only when I went outside of Indonesia that I felt, oh yeah, Indonesia is cool in many aspects. Even though masih ada hal yang buruk, aku bukan nasionalis yang begitu kayak fanatik ya. I just want to put that as a disclaimer in case ini kayak disalahartikan. Kayak I know there's a lot of things wrong with Indonesia, but that's not the point. The point is like ketika kita keluar dari Indonesia, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang jauh lebih objektif. Karena kan kalau kita tinggal di Indonesia misalnya, kita kan harus kerja untuk kebutuhan pokok begitu, and then terus kita melihat kayak oh ada asap di semua, ada banyak polusi di Indonesia, kok ada banyak macet di Jakarta misalnya, and that's when you live amongst that. Kalau kamu hidup di antara itu setiap hari, it's really really hard to see kayak keindahan Indonesia, karena kan your life is filled with so many mungkin tantangan or hardships.
and then you also see kayak ada banyak korupsi di situ juga. Tapi when you go out of Indonesia, ya kamu masih bisa melihat hal yang buruk, tapi kan kamu nggak terdampak secara langsung oleh hal yang buruk itu. So it makes you realize like, oh, Indonesia isn't that bad because like there's bad things kayak di semua tempat. Di Australia pun ada banyak hal yang buruk. We may not see it the first time kita datang ke Australia, tapi we eventually see kayak kita semua ini manusia, kita semua ini sama sebetulnya. Pada intinya, pada esensinya kita semua ini sama. We're not that different. Like the ways we may do things kayak mungkinnya ya rodok beda. Tapi perbedaannya pada esensi tidak ada banyak begitu. So that's one of the reasons why. So yeah, basically kayak aku setuju banget sama Ibu Yasinta. And I probably just want to talk about your own personal life lagi tadi, masalah penggunaan bahasa juga gitu ya. Yeah. Kan tadi you mentioned a bit, kamu juga punya adik, sekarang dia umur 8, tapi dia dulu lahir di Bali, tapi just 1 year old, terus itu dia ikut kalian semua ke sini gitu. Jadi dari segi pembesaran juga beda banget sama kamu gitu. Yeah, dimana beda kan kamu masih ada roots Indonesia di Semarang dan di Bali, tapi dia enggak gitu ya. Her only connection ke Indonesia hanyalah ya kalian yang di keluarga gitu, dan mungkin komunitas sekitar diaspora yang di sekitar keluarga kamu gitu. Tapi pada dasarnya kan beda gitu. Iya, betul. So from what you've observed so far at least, menurut kamu pembedaan bahasanya gimana antara kamu sama adik kamu gitu? Sedangkan dia Indonesia nggak bisa, hanya Inggris doang gitu. Dan menurut kamu ada nggak yang dia, bukan dia ya, tapi masalah lebih ke komunikasi di dalam keluarga, menurut kamu ada nggak yang beda antara in between each family members with your sister? Jadi begini Billy, saya kadang-kadang aku ngerasa kalau aku njadiin kayak misalnya My Family Life dijadiin drama, itu bakal akan menarik banget kalau ada audiens yang menonton kita berinteraksi. Karena biasanya kan, karena aku punya bapak tiri yang orang bule. Adikku kan juga kayak setengah bule, setengah Australia, setengah bule, setengah Indonesia. Jadi mereka berdua cuma bisa ngerti dan bicara bahasa Inggris. Tapi mama sama aku tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam rumah. Jadi kadang-kadang it's like kayak bahasa dalam rumah kita selalu beradu, selalu bercampur baur begitu. Because kadang-kadang in the kitchen kayak misalnya kalau kita lagi makan atau mamaku lagi masak, ada suatu saat aku bicara sama mama dalam bahasa Indonesia, kemudian balik ke bapak tiri bahasa Inggris. Jadi selalu ada bolak-balik di situ antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di dalam rumahku sendiri. Dan kalau aku melihat khususnya adikku sendiri, dia kan as a disclaimer, dia punya autism, and with her autism dia agak punya kayak learning disability juga, berarti dia kayak ada kesukaran belajar bahasa manapun, bahkan bahasa Inggrisnya juga agak pelan. Cara belajarnya juga agak pelan, maka itu kita memprioritaskan pembelajarannya dalam bahasa Inggris sebelum kita mengajarnya bahasa Indonesia, karena kan kita memang di Australia. Tapi when I see her, kita kan masih the only tie, kayak satu-satunya keterikatan yang dia punya dengan Indonesia dari segi bahasa ya. Dia masih manggil aku Cici dan mamaku Mami. Jadi itu kan, dan waktu omaku masih hidup dan waktu dia ngomong sama omaku, dia manggil dia Oma, begitu, Oma, Opa. Jadi kalau panggilannya masih kayak Indonesia sekali, karena itu suatu hal yang kita mempertahankan untuk dia. And mungkin suatu hari kita memang berharap bisa dapat mengajarkan dia bahasa Indonesia sih. Tapi it's really interesting kalau when I see kayak bagaimana dia dibesarkan di Australia, seperti kamu bilang itu memang menarik sekali. But my family has also been kayak sangat multilingual sih. Kayak misalnya oma opaku bisa bahasa daerah, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Yang bisa bahasa Sunda omaku bisa bahasa Jawa. Terus mereka juga bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sementara aku dibesarkan terutama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So I've always lived in like a multilingual, bilingual space. So in a way, it's like I've managed to kayak, memang ada perbedaan
when I see kayak adikku dibesarkan di Australia tentu saja. But at the same time it's not kayak aku jadi kayak culture shock begitu hebat ya, because I've just always been lucky to grow up in a family yang cukup berbudaya, yang cukup multicultural, yang cukup kayak globalized juga. And do you see yourself, at least for the next few years kamu di sini, do you see yourself lebih tambah aktif lagi in the Indonesian space, atau would you focus more on less Indonesian tapi say for example more Australian in playwriting atau in theater? Where do you see yourself? Tentu saja tambah Indonesia lagi, because I feel like it's unavoidable. Like aku sudah mulai, jadi ini kayak I'm just on a stream where it's like, and it's not bad. I don't think it's a bad thing kayak, but tentu saja aku nggak kepingin kayak mengurung diri dalam Indonesia aja, karena kita harus keluar dari negeri kita. Kalau if we're able to, we have to secara figuratif maupun literal, because I feel like we have to expose, kayak mau tidak mau kita semua yang mau tinggal di Australia atau cuma belajar di sini untuk sebentar, kita semua harus mengekspos diri kepada orang Australia. This is why I get involved kayak Australia Indonesia Youth Association, and this is why tahun kemarin kan kita collab sama Ayah juga, because I want there to be kayak lebih banyak interaksi antara orang Indonesia sama orang lain, bukan hanya orang Australia tapi diaspora lain di sini di Melbourne. Because I feel like as Indonesians kita, the more I observe it, the more I see kayak orang Indonesia kita cenderung mengurung diri. We're very kayak inward looking. And banyak orang Indonesia pun, a lot of them mungkin gak financially capable lah. But even some who aren't financially capable, I've met some who kayak mereka bilang, aku gak terlalu banyak bergaul sama orang asing sih. Aku gak kepingin keluar dari Indonesia sih, karena enak aja, karena lebih nyaman sama orang Indonesia. But I also think kayak we have to kayak menghadapi ketidaknyamanan kalau kita mau memperluas pikiran kita. And if we want to kayak lebih mencintai Indonesia lagi atau lebih mengerti Indonesia lagi, justru kita harus bergaul dengan orang lain untuk mengapresiasi negeri kita sendiri dan mengapresiasi everyone else kayak sesama manusia lah. So tentu saja aku ingin lebih tambah lagi keterlibatanku dalam ruang kegiatan Indonesia, tapi I also want to kayak semakin aku ingin lebih kolaborasi sama orang Australia juga, because I feel like mestinya ada jembatan lah antara kedua masyarakat kita. Menurutmu seberapa besar sih dampaknya dari your international education upbringing pas dulu di Indo, and how you've adapted yourself di sini juga? How does that background influence your Indonesian outlook and your external facing outlook? Well, the more I look back in my international school upbringing, karena because this is how I see it, ada kerugian, tapi ada kerugian from my international school education, nanti akan tak jelaskan lebih lagi, tapi juga ada manfaat juga dari international educationku. Karena sekarang, especially kalau aku membandingkan the way I see the world dan interaksiku dengan orang asing dan orang Indonesia yang mungkin cuma pernah ke sekolah negeri, yang jarang keluar dari Indonesia, yang baru pertama kali keluar dari Indonesia. I see kayak mereka ini kayak benar kayak mempunyai kesusahan bergaul dan mengerti orang Australia. Kayak aku punya beberapa teman yang bilang, aku kurang ngerti bahasa Inggris karena itu kurang bergaul sama orang Australia, jadi kurang enak bergaul sama orang Australia. Atau aku kurang nyaman sama orang Australia, lebih nyaman sama orang Indonesia karena lebih nyambung. Atau juga ada yang bilang, aku pernah punya teman yang bilang, aku nggak mudeng negeri ini begitu. And I feel like aku cukup beruntung mendapatkan international school education itu, karena itu berarti aku lebih mengerti bukan hanya orang Australia tapi juga orang asing dan cara mereka berpikir, dan bahasa Inggrisku kan sudah fasih, jadi itu mempermudah pergaulanku dengan orang lain. So I see that as like a berkah, as a blessing. But when I said kerugian, it also kayak agak detaches me
dari orang Indonesia lain. Kayak misalnya kalau kita punya slang kan, Indonesia has a lot of slang as it is. Kan setiap tahun, setiap hari selalu bertambah. And in each daerah selalu ada slangnya masing-masing. So a lot of the times like maybe I don't know slang, so I have to look it up. Atau kadang-kadang juga kayak aku ini punya aksen Medok, tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Karena kan aku di sekolah internasional, jadi kita lebih pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. And so I find that a really sad loss, which is why I'm hoping to kayak belajar bahasa Jawa for once. So when people try to speak to me dalam bahasa Jawa, aku nggak harus malu bilang orang iso bahasa Jawa. So yeah, so that's what I see as kerugian, but I feel like ada lebih banyak manfaat daripada kerugian. Well, I think that's all the questions I have for now. I'm sure you'll continue to have more projects di masa depan pasti ya. Rasanya pasti juga banyak yang lebih mirip-mirip yang Miss 1998 ya, plays yang emang bernuansa Indonesia banget gitu ke depannya, dan khususnya in bridging the Indonesian-Australian relationship juga, tapi dari segi seni gitu, sebagai seorang seniman kan. Jadi buat hari ini, thank you banget Vic, udah meluangkan waktu untuk ngobrol. Yeay! Makasih. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you might find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.